Nah, teman-teman, ini ada cangkir yang terbuat dari plastik ya. Nah, cangkir-cangkir seperti ini banyak dan mudah kita dapat ya. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan cangkir plastik ini untuk membuat sesuatu yang kreatif, unik dan tentunya bermanfaat. Langkah awal kita kasih bolongan di sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, di sini saya juga udah siapin cangkir plastik yang sudah saya kasih bolongan seperti ini di tengahnya. Nah, ini kebetulan ukuran sama ini ya. Untuk cangkir yang ini kita simpan aja dulu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita siapin potongan seng dari casing lampu LED seperti ini. Dan biasanya seng dari lampu LED seperti ini kehubung langsung dengan tegangan PLN. Dan saya ambil potongan seng lampu LED. Nah, saya ambil yang lampu LED seperti ini ya, dan ini sama seperti ini. Dan langsung kita masukkan ini pada, atau kita tempelin ini pada cangkir plastik ya. Nah, kita kasih perkat dulu pada cangkir plastiknya. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kita masukkan kedua kabel ini. Nah, seperti ini. Dan kita tempelin dengan posisi seperti ini. Dan tunggu kering perkat dulu. Selanjutnya kita siapin lampu LED 3 volt seperti ini. Nah, ini kaki yang panjang ini adalah kutub positif dan yang pendek ini adalah kutub negatif. Nah, untuk perbedaan di dalamnya ya jelas seperti ini ya. Untuk yang lebih besar atau yang kiri ini adalah kutub negatif ya. Oke, langsung aja kita taruh di penjepit untuk dilakukan penyolderan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita siapin resistor dengan warna coklat, hitam dan kuning atau ukuran 100 kilo ohm atau 100 k ohm ya. Nah, seperti ini. Ini jelas ya warnanya ini. Dan langsung kita solder pada kutub positif lampu LED. Nah, di sini. Oke, kita solder aja dulu. Selanjutnya kita siapin diode. Nah, kebetulan diode ini saya pakai tipe RL207. Dan langsung kita solder diode ini pada kutub negatif lampu LED. Dan ini perlu diperhatikan ya, untuk pemasangan diode ini jangan sampai kebalik. Nah, perhatikan ini gelang atau cincin dari diode ya. Nah, pemasangannya seperti ini. Kita siapin juga dua kabel. Nah, ini untuk mempermudah pemasangan aja. Oke, untuk kabel yang pertama ini kita pasang atau kita solder pada resistor. Nah, di sini. Lanjut pemasangan kabel yang kedua. Nah, kita pasang pada diode ya. Nah, di sini. Oke, kita solder aja dulu. Setelah kita solder, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan untuk gelang atau cincin diode ini jangan sampai kebalik ya. Karena kalau kebalik ini bisa nggak berfungsi. Selanjutnya kita siapin lempengan pipa paralon yang sudah dibentuk seperti ini. Nah, ini untuk lingkaran ini sesuai dengan cangkir plastik tadi ya. Dan ini sini kasih bolongan. Selanjutnya untuk lampu LED ini kita masukkan pada bolongan atau lubang kecil yang sudah kita buat ini pada lempengan pipa paralon. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Dan kita tekuk untuk kaki lampu LED seperti ini. Dan supaya tidak mudah lepas, kita kasih perkat ya untuk lampu LED.
Nah, di sini. Oke, kita kasih perekat aja dulu. Kita tunggu kering, perekat dulu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita siapin fitting lampu gantung seperti ini, dan kita lepas bagian penutupnya karena penutupnya ini enggak dipakai. Langsung aja kita masukkan pada bolongan lempengan pipa paralon ya. Nah, kita masukkan dengan posisi seperti ini, dan supaya tidak mudah lepas, langsung kita kasih perekat ya. Nah, kita kasih perekat seperti ini. Oke, kita kasih perekat dulu. Kemudian pada cangkir plastik ini, nah ini ada dua kabel. Nah, masing-masing kabel kita hubungkan pada kabel ini pipa paralon ya. Nah, ini bolak-balik enggak masalah ya. Pertama kita pasang kabel ini yang kehubung dengan diode. Nah, cukup kita sambung seperti ini dan kita pelintir. Nah, seperti ini. Untuk kabel yang kedua ini kita hubungkan atau kita sambung dengan kabel yang kehubung dengan resistor 100K. Nah, seperti ini. Cukup kita sambung, kita pelintir. Selanjutnya kedua sambungan dari kabel ini langsung kita hubungkan atau kita pasang pada masing-masing konektor fitting lampu gantung ini ya. Nah, kita pasang sini. Nah, kita kendorin dulu untuk skrupnya dan langsung kita pasang ya. Setelah terpasang seperti ini, langsung kita kencangkan skrup ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kabel yang kedua ini sama. Nah, ini kabel untuk sambungan kabel yang kedua. Kita pasang pada konektor fitting lampu gantung yang kedua. Nah, di sini. Oke, kita pasang aja dulu. Kedua kabel ini udah kepasang pada masing-masing konektor fitting lampu seperti ini. Kemudian kita tutup ya. Nah, kita pasang dengan posisi seperti ini. Dan supaya tidak mudah lepas, untuk bagian ini kita kasih perekat dulu pada cangkir plastik ini. Nah, di sini. Oke, kita kasih perekat aja dulu. Dan kita pasang lempengan pipa paralon dengan posisi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita tambah lagi perekat ini supaya benar-benar kuat dan tidak mudah lepas. Setelah dikasih perekat, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini, dan kita tunggu kering perekat dulu. Setelah perekat kering, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Gampang, mudah untuk dibuat dan tidak ribet ya, cuman segini aja. Dan di sini saya sengaja udah siapin stop kontak PLN langsung. Nah, seperti ini. Siapin juga fitting lampu seperti ini, dan kita pasang pada stop kontak PLN langsung. Nah, untuk stop kontak ini diibaratkan
rangkaian listrik di dalam rumah ya, baik di ruangan tamu ataupun di dalam kamar tidur ya. Ini ada fitting lampu, ada saklar di tembok dan kehubung dengan PLN ya. Sekali lagi ini diibaratkan rangkaian listrik di dalam rumah ya. Nah, ini kita pasang, dan ini misalnya lampu utama ya pada ruangan tamu atau kamar tidur. Nah, seperti ini menyala ya. Kita on-kan saklar di tembok dan menyala. Dan sekarang kita coba ganti ya lampu ini. Nah, kita pasang ini rangkaian yang sudah kita buat ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dan untuk lampu utama ini kita pasang pada fitting lampu yang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang ini pada fitting lampu di atas atau di langit-langit ya, misalnya ini di ruangan tamu ataupun di kamar tidur ya. Nah, kita pasang aja seperti ini. Kita lihat fungsi dan hasilnya. Sekarang kita coba on-kan saklar. Nah, ini permisalan aja saklar di tembok ya di ruangan tamu. Nah, seperti ini. Lampu utama menyala dan lampu kecil warna biru ini pun juga menyala seperti ini. Nah, teman-teman, kebanyakan orang ya kalau lampu utama itu mati baik di ruangan tamu ataupun di kamar tidur ya, biasanya kalau sudah mati ini lampu langsung dilepas ya, dan diganti dengan lampu yang baru ya. Nah, misalnya seperti ini, ketika mati lampu seperti ini dilepas dan diganti dengan yang baru ya. Dan tidak sedikit pula kalau sudah diganti dengan lampu yang baru, ternyata lampu juga tidak mau menyala ya. Karena yang mati sebenarnya itu bukan lampu itu sendiri ya. Nah, itu bisa fitting lampu ataupun ada kabel yang putus, bisa juga saklarnya yang bermasalah ya. Nah, ini jadinya buru-buru diganti, tapi setelah diganti ternyata lampu juga tidak mau menyala ya. Nah, ini misalnya lampu utama mati ya. Nah, ini kita pakai seperti ini. Nah, ini diibaratkan lampu utama ini benar-benar mati atau putus ya. Nah, kita on-kan saklar seperti ini. Nah, ini lampu utama tidak menyala, tapi lampu warna biru ini tetap menyala. Dan ini bertanda kalau lampu utama ini benar-benar mati dan harus diganti dengan lampu yang lain ataupun lampu yang baru ya. Nah, kalau seperti ini tandanya lampu utama benar-benar mati ya dan harus diganti. Tapi misalnya lampu yang warna biru ini juga ikut mati, ini belum tentu lampu utama ini yang mati ya. Nah, ini jangan buru-buru dulu untuk diganti ya. Kita lihat dulu lampu kecil ini ya. Kalau mati, ini lampu utama belum tentu mati ya. Tapi kalau lampu yang kecil warna biru ini menyala dan lampu utama ini mati, nah itu sudah bertanda kalau lampu utama itu benar-benar mati dan harus diganti ya. Nah, misalnya seperti ini lampu utama mati dan lampu yang kecil ini juga tidak menyala. Nah, ini masih belum tentu ya kalau lampu utama ini yang mati ya. Dan jangan buru-buru dulu untuk membeli atau mengganti lampu utama dengan yang baru ya. Kita bisa cek aja dulu baik itu kabel ataupun hal-hal yang lain ya. Nah, teman-teman, inilah ya manfaat dari rangkaian yang sudah kita buat dengan tambahan lampu LED warna biru seperti ini. Nah, misalnya lampu utama itu mati pada ruangan tamu ataupun kamar tidur ya. Kita bisa cek terlebih dahulu ya untuk lampu LED warna biru ini ya. Kalau menyala itu bertanda lampu utama itu benar-benar mati dan harus diganti dengan lampu yang baru ya. Jadi kita itu tidak perlu buru-buru untuk mengganti lampu utama yang sudah mati ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.